Shalom. Selamat pagi sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh mengadakan lagi ibadah minggu pada pagi hari ini di minggu terakhir di bulan Juni 2021. Biarlah kita tidak boleh takut dengan waktu dan zaman yang saat ini sedang melanda dunia. Kita tetap memuji nama Tuhan. Sidang jemaat sekalian, saya undang yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, Ku Beri Kemuliaan. Jemaat sekalian, kita terus memuji nama Tuhan, Kita angkat sekali pujian, menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah minggu pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya, turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat sekalian, silakan duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita pada minggu pagi hari ini. Nas pembimbing terambil di dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, saya akan membacakan bagi sidang jemaat sekalian. Demikian, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikian nas pembimbing kita pada minggu pagi hari ini, yang sebentar akan dijabarkan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Iftauri Santoso. Kita terus memuji nama Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan, mohon pengampunan dosa. Apa yang sudah kita lakukan selama sepekan ini, melakukan segala aktivitas kita, dan saatnya kita akan bersyukur dan berdoa. Kita angkat sekali pujian, ketika aku berbeban berat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kembali kami datang kepada Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu selama sepekan ini Tuhan. Di masa-masa pandemi Tuhan Yesus boleh menyertai kami. Kami boleh melakukan segala aktivitas dunia kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tak bersyukur kami mengucap syukur terima kasih. Dan pada pagi hari Tuhan Yesus, sebelum kami masuk jauh lebih mendengar firman Tuhan, kami juga mau mengampun
permohonan ampun dosa kami Tuhan yang sedang kami lakukan selama pekan, selama apapun yang kami lakukan pada pekan ini Bapa. Baik dalam perkataan, ucapan, penglihatan, terhadap anak-anak, terhadap istri, terhadap suami, terhadap saudara-saudara. Kami datang pada Tuhan, mohon ampunan Tuhan Yesus akan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Hingga kami layak datang di hadapan-Mu Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur juga, terima kasih Tuhan, di masa-masa pandemi ini Tuhan boleh melindungi kami, Tuhan boleh menjaga kami, hingga pada saat nanti kami boleh bersyukur pada Tuhan Yesus pada minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang minggu hari bertugas melayani, Kau berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan akan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai kesudahannya hanya dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat sekalian, kita akan membuka Alkitab kita akan bermazmur. Mazmur pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 37 ayat 21 sampai 26. Mazmur 37 ayat 21 sampai 26. Saya akan membacakan ayat 21, sidang jemaat sekalian, ayat 22 sampai terusnya sampai dengan ayat 26 kita akan baca bersama-sama. Ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang mendekatinya akan mewarisi negeri, tapi orang-orang yang dibenci akan didengar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi tidak pernah orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Ayat 26 kita baca bersama-sama. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberikan pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Sidang jemaat sekalian, revisi kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli kita. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kembali, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali.
Baik, sidang jemaat sekalian, kita akan masuk dalam persembahan. Selama sepekan Tuhan sudah memberikan kita berkat-berkat, dan pada minggu pagi hari ini kita boleh membawanya melalui persembahan. Kita angkat pujian untuk persembahan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, Berkat-Nya seperti sungai. berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu senang, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Baik, sidang jemaat sekalian, kita akan masuk dalam doa persembahan. Saya mengundang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kembali lagi kami datang kepada Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Pada minggu pagi hari ini kami membawa persembahan kami Tuhan, yang sudah Tuhan berikan melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui pelayanan, melalui apapun yang Tuhan berikan berkat-berkat itu Bapa. Dan pada minggu pagi hari ini kembali kami datang membawa dalam persembahan ini Bapa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Bapa. Biarlah persembahan ini juga membau harum buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menjadikan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat sekalian, dipersilakan duduk kembali. Kita akan dilawat oleh firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat sekali lagi pujian, Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan,
Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa firman-Mu tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya, dan senantiasa akan memberi pertolongan bagi setiap kami yang mendengar dan melakukannya. Karena itu ya Tuhan, kami pada siang hari ini telah membuka telinga, pikiran, dan hati kami untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk kami mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat baru dalam kami menjalani hidup yang penuh dengan berbagai pergumulan ini. Roh-Mu yang kudus bekerja dengan kuasa-Nya, memberi kemampuan kepada kami untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran dari firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Kini berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua telah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman hidup yang kekal, kami sambut firman itu. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini didasarkan dari Filipi pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita akan disebut berbahagia ketika kita membaca, merenungkan, menyimpan, dan juga melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu hidup di atas ketaatan Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab banyak sekali cerita mengenai orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Ada Abraham. Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya. Dia taat. Abraham diperintahkan untuk meninggalkan negeri di mana dia tinggal, yaitu Haran, ke suatu tempat yang dia tidak tahu tempat itu di mana. Tapi dia taat. Ada Yunus. Dari Yunus kita bisa belajar tentang dia ketika tidak berada dalam ketaatan dan juga berada dalam ketidaktaatan. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendasarkan tentang keharusan kita menjadi orang yang taat, bukan didasarkan atas ketaatan Abraham atau Yunus atau yang lain, tetapi ketaatan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat Yesus taat kepada Bapa?
Yang pertama, ia melakukan kehendak Bapa sebagai makanan. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing di awal ibadah kita tadi. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa atau taat kepada Bapa dijadikan sebagai makanan. Makanan adalah hal yang harus dimiliki karena semua orang harus makan. Tidak boleh kita mengabaikan yang namanya makan. Ketika tidak ada makanan, orang akan berusaha untuk mencari makanan. Ketika sudah ada makanan, dia pun masih bekerja juga, berjuang untuk mendapatkan makanan yang lebih. Mungkin lebih banyak, mungkin lebih enak, mungkin lebih bergizi, mungkin lebih sehat. Artinya bahwa sekalipun sudah memiliki makanan, tidak puas dengan yang dia miliki, akan berusaha untuk mendapat lebih. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, seperti itulah Yesus menganggap ketaatan terhadap kehendak Bapa sebagai suatu keharusan dan akan terus diperjuangkan sedemikian rupa. Walaupun sudah melakukan, tapi tidak akan membuatnya menjadi puas. Akan berjuang lagi untuk melakukan yang lebih lagi. Sampai semua pekerjaan yang Bapa kehendaki untuk ia lakukan selesai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, suatu hari Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Dia bergumul karena dia harus meminum cawan. Cawan itu lambang penderitaan. Itulah yang harus dia terima. Penderitaan dalam kesengsaraan dan kematian yang mengerikan di kayu salib. Dalam pergumulannya itu, dia sampai berdoa dengan sungguh-sungguh dan tercurahlah peluh seperti titik-titik darah. Itu artinya apa? Bahwa dia saat itu bergumul antara menerima dan melakukan kehendak Bapa atau menolak. Tetapi dalam pergumulannya, dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kenapa dia bisa mengambil keputusan untuk lebih taat? Ya karena ketaatan adalah kebutuhan, keharusan yang tidak bisa untuk ditolak. Itu alasan pertama kenapa Yesus taat. Alasan yang kedua, seperti dari firman yang sudah kita baca, Filipi pasal 2 ayat 6-11, bahwa dia mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba. Ayat 6 demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Apa yang membuat Yesus bisa hidup dalam ketaatan kepada Bapa? Yaitu karena dia mengosongkan dirinya. Hakikat Allah yang ada dalam dirinya itu dihampakan, dikosongkan. Allah itu identik dengan kekuasaan, identik dengan kebesaran,
identik dengan kemuliaan yang kepada pribadi yang mulia, kepada pribadi yang besar, kepada pribadi yang penuh kuasa. Itulah selayaknya semua makhluk tunduk, takluk di dalam ketaatan. Tetapi justru hakikat kealahan yang ada dalam dirinya itu dikosongkan. Itu artinya dia mengabaikan kemuliaannya, kekuasaan dan kebesarannya. Dan kepada dirinya dia mengenakan rupa hamba. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, hamba dalam bahasa Yunani itu doulos. Siapa itu doulos? Doulos itu adalah seseorang yang memiliki kewajiban, tapi tidak memiliki hak. Doulos atau hamba hanya melakukan apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Itulah kewajiban. Tapi ketika tuannya mendapati dia sudah menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan kepada sang hamba itu, dan tuannya tidak memberikan ucapan terima kasih atau apresiasi apapun, sang hamba tidak boleh komplain. Kenapa? Karena dia tidak memiliki hak apa-apa. Dan itulah yang dikenakan oleh Yesus Kristus dalam dirinya. Dia dia mengabaikan atau menghilangkan hak-hak yang ada padanya. Sebaliknya, kewajiban untuk melakukan. Itulah yang selalu dikenakan dalam dirinya. Nah, jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira hal itu yang membuat kenapa Yesus selalu mudah untuk berkeputusan taat kepada Bapa. Karena dia mengambil rupa hamba yang lebih mengutamakan kewajiban daripada haknya. Sebenarnya tidak hanya sejauh itu Tuhan Yesus mengosongkan diri. Setelah dia menjadi hamba, dia merendahkan diri lagi dan taat sampai mati. Sebagai hamba, dia tidak menerima apa-apa. Malah memberi tenaganya, memberi pikirannya, memberi waktunya, sepenuh hidupnya untuk sang Tuhan. Tetapi ternyata lebih daripada itu, dia pun memberi nyawanya. Taat sampai mati. Matinya di mana? Dia tidak mati di istana, dia tidak mati di rumah sakit mewah, tetapi dia mati di tempat yang terhina, yaitu salib. Salib adalah tempat yang terhina. Ketika seseorang ada di sana, orang itu akan dicemooh, akan dihina. Itulah Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sederhanakan bahwa Yesus itu seperti berada di jalan yang menurun. Dari tempat yang maha tinggi, dia kosongkan dirinya sebagai Allah yang maha tinggi itu, dia mengambil rupa seorang hamba. Sudah turun di sana. Tapi turun lagi merendahkan diri dengan berkorban. Turun lagi ke tempat yang paling hina. Bukan hanya pada waktu lahirnya saja di kandang, tapi juga matinya ada di tempat yang hina. Bapak, Ibu, yang kasih Tuhan, hal ini akan mudah untuk kita pahami ketika kita membandingkan pribadi lain. Siapa itu pribadi lain? Mari kita baca ayatnya dari Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya pasal 14 12 sampai 15. Demikian. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar.
Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Pribadi yang menjadi perbandingan dari Yesus adalah bintang timur putra fajar. Siapa bintang timur putra fajar? Dalam bahasa Latin, Lucifer. Lucifer itu adalah pembawa cahaya. Dan seperti itulah bintang timur putra fajar. Dia pembawa cahaya. Dan Lucifer ini adalah salah satu malaikat. Dan dia malaikat yang paling mulia dari antara malaikat. Tetapi walaupun kepadanya dianugerahkan kemuliaan melebihi daripada malaikat yang lainnya, dia tidak puas. Dia ingin naik di atas awan-awan, mendirikan tahta di atas bintang-bintang Allah. Ya, ini kan semakin naik. Pertama awan-awan, awan kan ada paling bawah, ya. Nanti di atasnya ada bintang. Dia ingin mendirikan tahta di atas bintang Allah. Tidak puas, dia pun ingin menyamai Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Lucifer mengambil jalan naik. Yesus mengambil jalan turun. Lucifer, yang dulunya adalah malaikat itu, malaikat adalah pesuruh Allah atau hambanya Allah. Seharusnya dia itu berposisi sebagai doulos yang tidak punya hak apa-apa, yang hanya melakukan apa yang dikehendaki Allah. Tapi ternyata bukan itu yang ia lakukan. Yang ia lakukan justru bagaimana untuk menambah kemuliaan yang dia miliki dengan mengangkat diri lagi, bahkan ingin menyamai Allah. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang menjadikan malaikat yang satu ini tidak berada dalam ketaatan. Yesus berada dalam ketaatan. Rahasianya di mana? Yesus jalan turun, merendahkan diri, mengambil rupa hamba. Lucifer sebagai hamba, dia ingin menjadi tuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita ingin hidup dalam ketaatan kepada Bapa, kita harus mengambil posisi Yesus, mengosongkan diri, mengambil jalan turun, bukan seperti Lucifer, yang jalannya terus menempuh untuk menjadi lebih tinggi lagi, bahkan menyamai Allah. Bukankah seringkali kita itu lebih cenderung untuk memilih jalan yang ditempuh oleh Lucifer? Tidak puas dengan apa yang ada pada kita, kita terus berusaha untuk menambah, sehingga kita menjadi lebih tinggi lagi, lebih tinggi daripada orang lain, dan bahkan berusaha juga menyamai Allah. Kita tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tapi justru menghendaki Allah yang tunduk dan taat kepada kita. Allah yang menjadi pesuruh kita sendiri. Allah senantiasa diperintah-perintah dalam hidup kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi kita tidak pernah mau diperintah oleh Tuhan. Itulah Lucifer. Tetapi
Tuhan menghendaki kita supaya kita hidup di atas ketaatan Kristus. Dan kalau itu yang memang sungguh-sungguh menjadi kerinduan kita, mari kita kosongkan diri kita. Kosongkan keakuan kita. Kosongkan kehendak kita. Kepentingan-kepentingan pribadi kita. Kesenangan-kesenangan kita. Rencana-rencana kita. Kita tundukkan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penting untuk kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Kenapa? Yang pertama, ya, ketaatan itu bukti iman. Ketaatan itu bukti iman. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, karena iman Abraham taat. Saya ulang. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham mentaati apa yang diperintahkan Allah kepada dirinya untuk pergi meninggalkan negeri Haran, tempat tinggalnya, menuju ke satu tempat yang dia sendiri tidak tahu di mana tempatnya itu. Tetapi dia taat. Kenapa? Karena dia tidak mendasarkan penerimaan atas perintahnya itu di atas akal atau pengertian sendiri. Biasanya kita itu menerima perintah dan menyikapi serta merespon melakukan atau tidak berdasarkan logika kita. Abraham tidak seperti itu. Abraham tidak pakai hitung-hitungan. Abraham kalau pakai hitungan mungkin tidak akan taat. Dia adalah orang yang kaya. Dia adalah orang yang berhasil di negeri Haran. Untuk meninggalkan zona nyamannya itu tidak mudah. Apalagi disuruh pergi meninggalkan daerahnya ke satu tempat yang dia sendiri tidak tahu. Kalau dia tahu tempatnya mungkin akan dihitung-hitung olehnya. Saya ada di sini sudah punya apa? Di sana apakah subur atau tidak? Lahannya luas atau tidak? Daerahnya dekat atau jauh? Penduduknya seperti apa? Mungkin akan pakai hitungan-hitungan seperti itu, ya. Menjadi dasar untuk akhirnya dia berkeputusan. Tapi rupanya Abraham tidak pakai hitungan logika. Tidak pakai akalnya. Tapi dia mendasarkan pakai imannya. Bahwa Tuhan pasti akan memberi yang lebih baik daripada yang sudah dimilikinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak sama dengan Abraham yang mendasarkan setiap perintah di atas iman. Tapi penerimaan atas perintah itu didasarkan atas akal kita. Naaman adalah orang Aram. Dia seorang panglima yang sakit kusta. Dia memiliki seorang pembantu dari Israel. Dan pembantunya mengatakan, kalau Tuhan mau sembuh, pergilah ke Israel, ada seorang hamba Allah di sana. Apapun yang diperintahkan, ikuti. Pasti Tuhan akan sembuh. Akhirnya sang Naaman pun pergi, meninggalkan Aram, menuju ke Israel, ke tempat Elisa berada. Sampai di depan rumah, dia pun menerima perintah dari sang hamba Allah. Pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, logikanya jalan. Naaman berkata, memang tidak ada sungai yang lebih baik dari sungai itu. Di negeriku banyak sungai-sungai yang jauh lebih baik, jauh lebih jernih.
Kenapa saya harus mandi di sungai Yordan yang kotor? Saya ini sakitnya sakit kulit. Harusnya mandinya adalah mandi tempat air yang higienis. Tapi kenapa harus di tempat seperti itu? Bukannya akan menjadi sembuh. Semakin parah, pasti. Itulah logika. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Tapi pada akhirnya karena dia dibujuk lagi oleh pegawai-pegawainya, ya akhirnya dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang Elisa kepada dirinya. Begitu dia mengikuti perintahnya, dia mandi 7 kali, sembuhlah dia. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ya seringkali kita seperti itu. Kita hitungan dulu, ya sebelum kita melakukan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang sungguh beriman, dia akan mewujud nyatakan dengan ketaatan. Ketika kita mengatakan diri kita beriman, tapi tidak taat, itu artinya bahwa iman kita iman yang kosong. Itu iman yang salah. Iman yang tidak benar. Firman Tuhan katakan iman yang mati. Tidak akan menghasilkan sesuatu apapun di dalam diri kita. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beriman tidak sama dengan beragama. Beragama bisa karena faktor keturunan, bisa karena faktor tuntutan status. Harus beragama. Karena akan membuat KTP yang di sana harus mengisi agamanya apa. Beriman tidak sama dengan beragama. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi orang beriman akan dibuktikan dengan ketaatan terhadap setiap perintah. Itu alasan pertama, kenapa penting kita harus taat. Karena itu bukti daripada iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita penting hidup dalam ketaatan? Karena ketaatan lebih menyenangkan Tuhan daripada persembahan. Ketaatan lebih menyenangkan Tuhan daripada persembahan. Kita akan baca ayatnya, ya, dari 1 Samuel 15:22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya akan baca dari terjemahan Alkitab yang lain, ya, Alkitab MILT, ya. Dikatakan di sana, dan Samuel berkata, apakah Tuhan senang dengan persembahan-persembahan sama dengan mentaati suara Tuhan? Ketahuilah, mentaati lebih baik dari mempersembahkan korban, mendengarkan lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Ketahuilah, mentaati lebih baik daripada persembahan korban. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kepada Saul melalui Samuel. Saul diperintahkan pergi menuju ke Amalek untuk memerangi dan menumpas orang-orang Amalek. Kenapa? Karena Amalek ini hidup dalam penyembahan berhala. Rajanya dan semua masyarakat, bahkan harta bendanya harus ditumpas. Saul pun berangkat ke sana dan melakukan perintah itu. Akhirnya ditumpaslah orang-orang yang merupakan penduduk Amalek, tetapi satu orang tidak, yaitu rajanya yang bernama Agag. Yang kedua, yang tidak ditumpas adalah binatang peliharaan orang Amalek yang berharga, yaitu lembu, sapi, domba, ya, yang gemuk-gemuk, tetapi yang tidak berharga, yaitu yang kurus-kurus, yang cacat, dibinasakan. Hal itu diketahui oleh Samuel, dan Samuel menegur tentang kenapa Saul melakukan hal itu. Tetapi Saul membela diri. Ya, semuanya itu aku amankan, yaitu barang-barang berharga itu,
untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Disitulah Samuel berkata, ya, bahwa ketaatan itu lebih baik, lebih menyenangkan Tuhan daripada persembahan apapun yang kamu berikan kepada Tuhan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saul mengira bahwa ketika dia bisa memberikan persembahan-persembahan itu, ya, itu lebih menyenangkan Tuhan daripada dia taat. Dia ini orang yang tidak taat karena sebenarnya kepadanya diperintahkan untuk menumpas semua orang, menumpas semua harta benda, tapi ternyata tidak. Itulah ketidaktaatan dia, dan itulah yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tapi dia ingin ketidaktaatannya itu dibayar dengan persembahan. Dia berharap bahwa dengan persembahan, akhirnya Tuhan berkenan atas dia lagi. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketidaktaatan tidak bisa dibayar dengan persembahan apapun. Dan ketaatan melebihi daripada persembahan apapun. Kadangkala kita ini tanpa sadar melakukan ketidaktaatan. Waktunya untuk beribadah, tidak beribadah. Sibuk dengan apa? Kepentingan diri sendiri. Mencari uang sebanyak-banyaknya. Melalui usaha keras, melalui bekerja keras. Dengan alasan apa? Nanti kan sebagian akan kupersembahkan kepada Tuhan. Apakah dengan seperti itu lalu Tuhan menjadi luluh? Menjadi mengerti lalu menerima kesalahan kita? Tidak. Ketaatan lebih menyenangkan Tuhan daripada persembahan apapun. Kita mau memberikan persembahan sebanyak apapun, bentuknya seperti apapun, ya, tidak jauh lebih berharga dari sebuah ketaatan kepada Tuhan. Dan itu artinya bahwa kita semua adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk memberi persembahan. Walaupun kita tidak memiliki harta benda. Karena tidak harus bentuk harta benda yang dipersembahkan. Ketika kita memiliki hati dan sikap hidup yang tunduk dalam ketaatan, itu persembahan yang sangat berharga dan menyenangkan hati Tuhan. Itu alasan yang kedua, kenapa taat itu penting. Karena itu adalah persembahan yang jauh melebihi dari persembahan apapun. Yang ketiga, kenapa penting untuk kita berlaku taat kepada Tuhan? Karena Tuhan menyatakan diri kepada yang taat. Ayatnya Yohanes pasal 14 ayat 21. Demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, aku akan mengasihi dia dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hanya ingin menyatakan kehadirannya, akan menyatakan kemuliaannya, akan menyatakan kuasanya, akan menyatakan kasihnya, akan menyatakan rahmat dan berkatnya. Kepada siapa? Orang yang taat. Karena itu ketika hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi berbagai pergumulan yang berat. Bukan seharusnya untuk kita memakai situasi sebagai alasan untuk tidak taat kepada Tuhan. Tapi bekerja sendiri dengan kekuatan dan pengertian. Strategi-strategi yang kita miliki. Justru waktunya untuk kita taat kepada Tuhan. Karena disitulah yang akan menjadikan Tuhan berkenan menemui kita. Menyatakan dirinya kepada kita. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janda di Sarfat, dia hanya memiliki segenggam tepung, sedikit minyak,
sekali olah dan makan berdua habis. Kondisinya paceklik, susah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia taat terhadap perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Mengolah apa yang ada pada mereka itu, lalu dijadikan roti, diberikan kepada hamba Allah Elia pada waktu itu. Itulah perintahnya. Dia tidak membantah apapun. Dan ketaatannya itulah yang menjadikan Allah hadir. Allah bekerja dengan kuasanya. Memeliharakan dia selama 3,5 tahun. Dia tidak pernah kelaparan. Kenapa? Karena Allah menyatakan dirinya kepada janda di Sarfat itu. 10 orang kusta datang kepada Yesus untuk minta disembuhkan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia perintahkan 10 orang kusta, pergi, temui, perlihatkan diri kalian semua kepada para imam. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, perintah itu sebenarnya tidak tepat untuk diterima dan dilakukan oleh mereka para kusta itu. Kenapa? Karena mereka belum sembuh. Kesembuhan seharusnya menjadi milik mereka dulu, baru nanti akan dikonfirmasikan tentang kesembuhannya itu kepada para imam. Imam itulah yang akan memberikan legitimasi bahwa dia betul sudah sembuh dan layak untuk bergaul, layak untuk masuk ke rumah Allah, dan seterusnya. Ketika diperintahkan oleh Yesus, para kusta itu belum sembuh. Iya. Tapi mereka taat. Ketaatan itulah yang menjadikan mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Mereka tidak mengatakan, sembuhkan saya dulu, baru saya akan taat. Bukankah seperti itu kebiasaan kita kan? Kita kan maunya jawab dulu Tuhan doa saya. Selesaikan dulu dong persoalan saya. Sembuhkan dulu sakit saya, baru saya akan taat. Tapi sejauh kita punya prinsip yang seperti itu, kita tidak akan pernah mengalami apa-apa dari Tuhan. Iya. Bapak yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang lagi, seorang yang sakit selama 38 tahun, ya, ada di pinggir kolam Bethesda. Dia berbaring di atas tilam. Yesus datang kepadanya, maukah engkau sembuh? Dia mengatakan, tidak ada orang yang menolong aku sementara air di dalam kolam itu berguncang. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kamu mau sembuh, angkatlah tilammu. Bapak yang kasih oleh Tuhan, perintah ini diberikan kapan? Sebelum orang sakit ini sembuh. Dia tidak mengatakan juga, sembuhkan saya dulu, baru aku akan angkat tilam. Tidak begitu. Tapi di tengah-tengah dia masih sakit, dia lakukan perintah Tuhan. Angkat tilam. Disitulah karya Allah bekerja. Menyembuhkan akan dia. Jadi Bapak yang kasih oleh Tuhan, betapa penting yang namanya ketaatan itu. Nah, sekarang bagaimana supaya taat? Teladani Yesus Kristus. Kosongkan diri. Kenakan rupa hamba di dalam diri kita. Dan berikan kerelaan untuk mengorbankan apa yang ada pada kita. Yesus sampai mengorbankan nyawanya. Dan bahkan relakan juga ketika Tuhan menghendaki untuk kita masuk ke tempat terhina sekalipun. Seperti salib yang di tempat itu Yesus akan mengalami kematian. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang taat seperti Yesus hidup dalam ketaatan. Dan jangan seperti Lucifer yang terus ingin meninggikan diri dan pada akhirnya tidak hidup dalam ketaatan. Apa hasil akhir dari yang dilakukan Yesus sama yang dilakukan oleh Lucifer? Yang diterima oleh Yesus dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6-11 itu, khususnya ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya
Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ketika dia berjalan turun, merendahkan diri, akhirnya apa? Tuhan justru mengangkat. Dia bangkit. Dia hidup. Dia naik ke surga. Sekarang apa yang diterima oleh Lucifer? Dikatakan ya di dalam cerita ayat itu. Di Yesaya 14 ayat 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Lucifer diturunkan sedemikian rupa. Karena terus meninggikan diri dan hidup dalam ketidaktaatan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, diangkat oleh Tuhan. Dan itu akan terjadi ketika kita mengambil jalan turun. Tuhan pun akan menurunkan kita ketika kita mengambil keputusan untuk terus sibuk dengan mengambil jalan naik. Menambah, yang akhirnya menambah kesombongan juga. Menambah ketidaktaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian melalui firman yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah berkenan menyatakan diri-Mu lagi lewat firman yang Engkau sampaikan kepada kami sekalian. Melalui firman-Mu kami diberitahukan tentang keteladanan yang diberikan oleh Yesus, di mana Dia taat sampai mati, dan hal itu dimungkinkan untuk Dia lakukan oleh karena menjadikan kehendak-Mu sebagai makanan, sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Dan Dia juga mengosongkan dirinya, tidak menjadikan hakikat kealahan yang ada padanya dipertahankan, namun dihampakan dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan rela berkorban, mati di kayu salib, di tempat yang terhina. Biarlah kami pun dimampukan untuk bisa memahami lebih dalam, lebih luas akan kebenaran firman ini. Terlebih Roh-Mu memampukan kami juga melakukannya. Sehingga kuasa firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami juga bekerja untuk menjadikan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami. Karena kami bukan hanya beragama, namun beriman. Dan iman kami nyatakan dalam tindakan nyata, yaitu taat terhadap setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu yang Engkau anugerahkan lagi pada pagi hari ini kepada kami sekalian. Jangan biarkan kami hanya puas sebagai pendengar, namun biarlah kami dimampukan untuk terus melakukan, sehingga ada kepuasan-kepuasan karena janji keberkatan di balik firman yang kami terima pagi ini pun sungguh menjadi bagian bagi kami sekalian. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Kini kami berdoa menyerahkan kepadamu untuk gereja-Mu dengan seluruh umat yang ada di dalamnya, yang Engkau percayakan untuk menikmati penggembalaan dari gereja ini. Kami serahkan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengenal setiap umat-Mu dengan segala apa yang dipikirkan, apa yang dalam hati, apa yang mereka tanggung dan pikul sebagai pergumulan. Kiranya Tuhan berkenan menyatakan diri-Mu di tengah-tengah keberadaan setiap jemaat-Mu. Yang lemah, Tuhan menganugerahkan kekuatan. Yang susah, Tuhan menganugerahkan penghiburan. Yang berputus asa, Tuhan meneguhkan pengharapannya kepada Engkau. Dan kepada mereka yang berada dalam kebuntuan jalan di balik persoalan yang mereka hadapi, Tuhan pun membuka jalan bagi mereka. Sehingga mereka pun mendapatkan kelegaan oleh pertolongan daripada Tuhan. Dan terkhusus bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Sakit oleh karena terpapar COVID-19. Yang kami ketahui
bahwa ada di antara jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi itu dan menjalani proses karantina dan pengobatan mandiri di rumah. Dan juga mereka yang sedang dalam pemulihan pasca terpapar COVID, maupun juga pemulihan karena sakit yang lain. Tuhan berkenan menolong mereka sekalian, supaya mereka sungguh-sungguh mengalami kasih karunia kesembuhan yang datang daripada Tuhan, sehingga mereka sehat kembali dan dapat melakukan panggilan sesuai dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi sekaliannya. Kiranya kegiatan-kegiatan persekutuan dan pelayanan gereja-Mu atas seluruh jemaat-Mu juga memeliharakan iman mereka untuk tetap berdiri teguh dalam pengharapan kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, taat melakukan segala panggilannya di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan di gereja-Mu maupun keluar gereja dalam bentuk kesaksian sebagai ketundukan kami melakukan amanat agung-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau sungguh-sungguh berkenan memberkati seluruh jemaat-Mu ini dengan segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi setiap pergumulan demi pergumulan jemaat Tuhan. Dan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kiranya Engkau memberkati seluruh pekerjaan-Mu yang lain yang dilakukan dalam bentuk persekutuan, di mana Tuhan dipuja-puji, disembah, dalam bentuk pelayanan di mana Injil Tuhan diberitakan dan orang-orang yang susah dihiburkan serta dikuatkan, bahkan berbagai macam bentuk pelayanan yang lain. Kami mohon supaya Tuhan berkenan memberkati, yaitu yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga Kristen, dan berbagai macam pemberitaan kasih dan kebenaran firman Allah yang akan membuat banyak orang mengenal Yesus dan percaya Yesus, hidup dalam ketundukan dan pengharapan iman kepada Engkau ya Tuhan. Supaya demikian banyak orang yang hatinya terpaut kepada Tuhan, dan itu semua akan menjadikan Tuhan pun semakin dimuliakan oleh karena banyak orang yang tidak bersandar kepada pengertian dan kesesatan iman mereka, namun sungguh berharap kepada Engkau sebagai Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, Allah yang merendahkan diri, menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kepastian berkat menjadi bagian bagi kami, orang yang percaya kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, merendahkan diri, terus memohon belas kasihan atas bangsa-bangsa dan juga atas bangsa Indonesia yang saat ini terus menghadapi musibah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bahkan semakin meningkat untuk mereka orang-orang yang terpapar, bahkan yang meninggal. Mohon Tuhan memberkati pihak pemerintah, khususnya Satgas Penanganan COVID-19, tingkat pusat sampai tingkat daerah, yang bekerja sama dengan para tim medis yang ada di rumah sakit, yang bekerja sama dengan pihak keamanan yaitu Satpol PP, TNI dan Polri, bahkan yang bekerja sama dengan seluruh relawan-relawan masyarakat di Indonesia ini, supaya kebersatuan kami dalam bergerak untuk mengatasi pandemi ini oleh perkenanan dan campur tangan Tuhan ada hasil yang baik. Dan begitu pula untuk proses vaksinasi yang terus digalakkan oleh pihak pemerintah, kiranya diberkati oleh Tuhan, sehingga ada pelaksanaan yang membawa hasil maksimal untuk penghambatan bahkan penghentian proses penyebaran COVID-19. Dengan demikian pada waktunya sungguh keberadaan bangsa Indonesia bahkan bangsa-bangsa yang lain mengalami pemulihan dan bahkan membawa dampak baik pula bagi pemulihan ekonomi dan stabilitas kehidupan masyarakat dunia. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah syukur, inilah syafaat kami. Semuanya kami alaskan kepadamu Yesus Kristus, sumber pengharapan kehidupan kami. Kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah sampaikan Bapak Gembala menjadi pegangan hidup kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Gembala kita. Amin. Dan kita akan menerima doa berkat yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang. Untuk itu saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Percaya dan Taat. Kalau kita jalan disertai Tuhan, cahaya mulia ukur nyata. Kalau kita turun, pasti kita luput dari takut dan kesusahan. Percayalah, taat kepadanya, baru Tuhan memberikan sukacita bangga. Ayat kedua. Tiada bayang timbul, tiada awan muncul, terang percayalah matahari. Tiada bimbang takut, tiada pun tersungut, bagi yang percaya dan taat. Percayalah, taat kepadanya, baru Tuhan memberikan sukacita bangga. Takkan nampak semua dengan suka Tuhan, sampai kita serahkan diri. Jiwa harta sekalian atas esa Tuhan, dan tetap percaya dan taat. Percayalah, taat kepadanya, baru Tuhan memberikan sukacita bangga. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, sidang jemaat sekalian, ibadah telah selesai. Saya mohon sediaan waktu sebentar. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Petugas ibadah minggu pada tanggal 4 Juli 2021, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Jojor Minaria Santoso, dan liturgi akan dijalani oleh Dekan Aprianus Haristakus Rihi.
untuk persembahan, kiranya Bapak Ibu jemaat sekalian mempersembahkan persembahannya bisa melalui rekening yang ada di slide atas nama Bapak Gelora Sembiring. Komisi Pemuda-Pemudi ibadah online akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2021 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dengan acara tanya jawab. Liturgos akan dilayani oleh Saudari Salsa, pembicara majelis. Dan untuk Komisi Wanita, ibadah online Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat dengan acara kesaksian. Liturgos mohon kesediaan Ibu Senimar Bidaya, pembicara Ibu Pendeta Jojor Ria Santoso. Dan untuk penyerahan anak, pendaftaran dibuka bagi jemaat yang orang tua yang terkasih ingin mendaftarkan anaknya untuk mengikuti penyerahan anak, mohon untuk segera menghubungi sekretaris majelis. Pemberkatan nikah kudus, bila dikehendaki Tuhan yang akan diadakan pemberkatan nikah kudus yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 dengan mempelai Saudari Novelina Latuhi Amalo dengan Saudara Sri Sugiarto. Bila ada keberatan dari Bapak Ibu sekalian dalam pemberkatan ini, dipersilakan untuk menghubungi majelis. Ya, doa fajar akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Mohon kesediaan daripada umat sekalian untuk menghadiri doa fajar. Komitmen Dana Misi 2021. Bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang sudah berkomitmen dalam Dana Misi, bisa mentransfer dananya ke bendahara majelis yang ada di slide atas nama Bapak Gelora Sembiring. Kami ucapkan bagi jemaat yang akan berulang tahun yang ada di slide ini, kami atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, demikian pengumuman yang kami umumkan, dan kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya mengundang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagi pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku
Sidang jemaat sekalian bisa duduk kembali. Ibadah telah selesai. Ingat protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati.